itu kan udah beda. Dan satu kan tersangkut kasus yang itu kan pasti rekan tahu lah semua. Nah, jadi kan ini ada penunjukan jaksa baru untuk melakukan eksekusi. Nah, jadi ya, nanti mereka akan beritahu, tapi mudah-mudahan minggu depan itu sudah terlaksana. Karena kita kan ini SOP kan, ini kan berlaku dengan sama dengan KUHAP juga. Nah, kalau di KUHAP itu kan jelas itu kan ada begitu jaksa menerima petikan itu kan ada waktu 14 hari untuk mereka melakukan eksekusi. Karena itu hak, apalagi kan kita kenapa datang ke sini untuk meminta supaya eksekusi dipercepat itu karena ini kan ada momen nanti kan ada hak remisi. Nah, 17 Agustus kan remisi, tapi kalau belum dieksekusi kan nggak bisa diajukan. Kemudian juga kan kita kan berencana juga untuk mengajukan amnesti. Jadi begitu ada ikrar nanti ya kita ajukan amnesti ke Pak Presiden Prabowo karena ada program itu kan yang beliau canangkan bahwa penyalahguna pemakai narkotika ini kan ya, dapat prioritas kan seolah maksudnya ada kebijakan akan diberi amnesti. Karena apa? Ya, karena nggak ada yang dirugikan kan, negara nggak ada yang dirugikan, malah kan dia ini kan cuma merugikan dirinya sendiri. Gitu. Bang, berarti bisa dibilang 14 hari kerja setelah putusan setelah itu dari pihak kejaksaan negeri sudah menjalani itu, artinya tidak bisa dibilang tidak mereka bekerja nggak lambat gitu, artinya sesuai dengan SOP-nya atau gimana? Ya SOP kan, karena waktu kan belum nyampe kan. Kalau gitu kemungkinan mereka menerimanya mungkin sekitar tanggal 18 berarti ya. Mungkin belum lah. Kalau kita terima kan tanggal 17. Jadi kan ya kita kan datang sini ke koordinasi. Jangan sampai nanti eksekusi kita nggak ada kan. Oke, Bang, berarti bisa dibilang kalau berarti ini eksekusi terkait ponis itu ya, mungkin udah bisa diperkirakan mungkin terlambat dong ini. Masa terlambat hotline beritanya bahwa Amar ini sudah diputus 4 tahun penjara. Iya. Oke, Bang, kalau misalnya dari sisi ini gimana, Bang? Artinya setelah eksekusi itu berjalan, Abang kira-kira mau langsung mengambil langkah asimilasi atau amnesti tadi, Bang? Dan Ya. itu prosesnya berapa lama, Bang? Ya sebenarnya kan begitu ingkrah dilaksanakan eksekusi, berarti kan hak-hak narapidana, orang binaan itu kan pasti udah melekat dong, udah bisa diajukan, tergantung dari terpidananya. Nah, kalau rencana saya yang pertama mungkin kita akan mengajukan amnesti dulu. Karena apa? Karena proses asimilasi itu ya, kalau nggak salah di Undang-Undang 95 tentang orang binaan itu kan itu biasanya diajukan 50% menjalani hukuman. Nah, Amar ini kan baru antara 16 bulan sampai 18 bulan. Berarti kan kalau 50% kan 2 tahun. Nah, berarti kan 2 tahun itu berarti berapa bulan lagi, antara mungkin ya 7 atau 8 lah. Nah, itu baru ada hak asimilasi. Nah, itu kan permohonan. Permohonan kan bukan langsung dilaksanakan, itu nggak diajukan dulu. Nah, kan banyak lagi yang harus di asesmen oleh timnya lapas kan, di Mapas, Kementerian Mapas. Bang, amnesti itu kan artinya yang dari presiden gitu ya, Bang. Artinya kalau Abang kemarin sempat bilang bahwa kemungkinan kalau lihat permohonan secara formalnya gitu si Amar akan keluar mungkin akhir tahun ini. Tapi kalau amnesti kan bisa langsung gitu, langsung putusan, langsung keluar, artinya nggak menunggu Desember dong. Betul. Ya kalau ya berdoa lah kita semua kan. Apabila amnesti dikabulkan berarti kan begitu ya kita menerima surat itu, amnesti itu dari presiden melalui Kementerian Imapas, ya otomatis kan ya itu kan bisa dilakukan untuk dilaksanakan apa isinya. Kalau mungkin dikabulkan ya pasti kan dia harus dikeluarkan. Berarti artinya memang Abang yakin, optimis bahwa Amar bisa menempuh dari amnesti ini untuk bisa langsung segera bebas tanpa ada
persyaratan tertentu lagi Bang. Ya kalau kita lihat dari kebijakan Pak Presiden kan jelas di situ kan. Beliau mengatakan kan bahwa penyalahgunaan narkotika, ya sekarang pemerintah kan ada problem Pak. Problemnya satu di kapasitas. Kapasitas lembaga ini kan yang tahanan penyalahgunaan narkotika ini kan sampai 44.000 Pak. Nah dari hitungan makan aja ini udah 2 triliun setahun. Nah padahal kan mereka ini kan udah pasti kan di dalam itu mereka nggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian juga mereka nggak ada yang dirugiin kok. Sedang koruptor aja ya masih ada ya dikasih asimilasi. Ya kan banyak. Nah kemudian juga kan kalau Pak Presiden udah mengatakan bahwa ada kebijakan beliau, ya itu kita coba kan. Mudah-mudahan kan ya dikabulkan. Apalagi ini kan diatur kan hak kan. Kenapa kita nggak manfaatkan? Berarti kemungkinan bukan akhir tahun Bang, berarti sebelum akhir tahun sudah dinyatakan bebas. Artinya kalau amnestinya sudah dikabulkan sama Presiden, berarti akan kemungkinan peluang Amazon untuk bebas lebih cepat itu lebih besar ya Bang? Ya kalau sesuai aturan, ya kan bisa dong kalau dikabulkan. Ya tergantung lagi. Yang penting kita ini PH mengusahakan hak-haknya Amar ini, ya kita perjuangkan kan gitu. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu kan haknya yang memberikan. Dalam ini kan kalau amnesti ya Presiden. Diprediksi kapan nih Pak? Kira-kira Pak? Akhir bulan apa kemungkinan Amazon ini akan bebas? Diprediksinya aja dulu. Ya diprediksi kalau sesuai aturan yang kita tengok, ya itu kan ada hak ulang, hak amnesti bisa aja kalau dikabulkan bisa tiba-tiba kan. Nah kemudian kalau asimilasi, nah itu kan biasanya itu ya 50% menjalani hukuman. Nah, ya kan kemudian ada lagi PB nanti namanya bebas bersyarat. Nah ini semua kan demi klien kan tugas kita kan sebagai PH kan sesuai dengan kuasa kan itu akan kita lakukan. Pak Jon, SOP datang ke sini tadi dari Pisak ke Kejari ini apa Bang? Dengan Abang mendatangi sebagai PH? Oh bukan ada SOP, tidak ada SOP. Maksudnya Itu hak apa? saya datang ke sini mempertanyakan. Oke. Ya kalau SOP nggak ada. Tapi apa dari pertemuan Abang tadi di dalam? Ya pertemuan memuaskan karena mereka juga udah menerima petikan itu. Nah itulah yang akan diusahakan ya minggu depan. Berarti kan ya menurut saya kan pelayanan yang baik juga. Kooperatif lah ya. Ya, bukan kooperatif, mereka masih menghargai KUHAP kan. Kita undang-undang hukum acara. Oke. Bang, mungkin terakhir ketemu sama Amar kapan, Bang? Oh hari Kamis. Hari Gimana? Kamis. Kondisinya saat ini seperti apa? Wah alhamdulillah kan ya sangat sehat sekarang dia. Dan penampilan juga udah bersih. Ya mungkin dia udah lama mempersiapkan diri untuk dia keluar nanti dia bisa beraktivitas kembali. Ya pasti ke dunianya lagi kan ke sini kan. Bang, mungkin ada hal-hal yang positif mungkin Bang yang dilakukan sama Amar yang bisa mendorong untuk kemungkinan terkabul pembebasannya? Ya kalau positif udah banyak ya. Sejak dia masuk rutan itu pertama dia rajin beribadah. Nah dalam ini kan dia dipercaya untuk jadi humas di masjid. Kemudian panggilnya sana Pak Kiai. Nah, kemudian dia olahraga rajin. Kemudian selama bulan puasa juga dia khatam Al-Quran. Udah 3 kali dia sampai. Ya banyaklah dia lebih banyak membaca buku-buku tentang agama. Nah, ya itu nanti kan pasti menurut kami lapas pasti kan akan menengok potensial dia juga kan. Contoh yang baru keluar kan, yang seniman itu yang Jul ya kan bakatnya kan dibina kan di situ, akhirnya dia keluar malah dipentaskan lagi ya sebelum dia keluar. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang harus dipaham nih, lapas itu beda dengan rutan. Kalau lapas itu kan lembaga pergerakan lebih banyak pembinaan daripada ditahan di dalam sel.
keterampilan, rohani, jasmani, olahraga. Jadi dia kalau di hutan itu, di lembaga masyarakat itu dia nggak waktunya ditahan itu cuma jam tidur aja. Jam 4 dia udah olahraga, sholat, dan siangnya keterampilan ya untuk dia kembali supaya dia di luarnya sifatnya pendidikan lah, tidak ada sifat lagi untuk kalau di tahanan kan beda ya kan, apalagi dalam kepolisian sembahyang Jumat itu susah karena kan dia semua ditahan di dalam sel aja digembok, tapi kalau udah di lembaga itu udah biasanya digembok paling malam ya kan. Berarti lebih islami saat ini ya Bang ya? Alhamdulillah ya sangat islami sekali. Bang, ini ada omongan gak sih dari Ahmad Zahid sendiri ketika nanti bebas dari penjara, hal yang paling dia inginkan dia lakukan pertama itu apa sih mungkin setelah nanti akhirnya Azarnya dia mungkin. bebas? Ya pertama pasti dia mengunjung keluarganya ya, pasti anak-anaknya. Nah, kemudian pasti mungkin saat sekarang mungkin udah adalah perencanaan itu kan itu lebih privasi lah. Saya belum menanyakan, tapi kalau wartawan suruh tanya nanti saya tanya. Jadi rencana untuk menikah